Nama saya Vena Ratu Elisa dari kelas 12C. Circular. Circular adalah bentuk koloni bakteri yang bulat sempurna atau hampir bulat, tapi biasanya halus, antire dengan elevasi rata, flat, cembung, konveks atau menjulang, unbounded. Contoh bakteri Escherichia coli, circular putih keabu-abuan, Staphylococcus aureus, circular kuning keemasan cembung. Faktor pengaruh media pertumbuhan, waktu inkubasi, suhu dan pH lingkungan. Circular sering dijadikan acuan awal dalam identifikasi bakteri. Irregular. Bentuk irregular adalah koloni bakteri yang memiliki tepi tidak beraturan dan bentuk asimetris. Koloni ini sering terlihat dengan margin bergerigi atau kasar. Contoh bakteri dengan koloni irregular, Bacillus subtilis. Koloni tidak beraturan, sering kering dan kasar. Pseudomonas spp. Irregular dengan warna hijau atau biru pada beberapa spesies. Faktor pengaruh, jenis media, waktu inkubasi, dan sifat bakteri. Koloni irregular biasanya ditemukan pada bakteri dengan pertumbuhan cepat atau pola metabolisme kompleks. Filamentous. Bakteri filamentous atau juga disebut bakteri filamen adalah pertumbuhan abnormal bakteri tertentu seperti Escherichia coli. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini akan dilakukan pengamatan kondisi mikroskopik dan usaha untuk menghilangkan bakteri filamentous untuk meningkatkan nilai indeks pengendapan biosludge. Contoh bakteri berfilamen, Microtrix parvicella, bakteri berfilamen panjang dan tipis yang tidak bercabang dan tidak berselubung. Bakteri ini dapat dikenali melalui mikroskopi dalam sampel lumpur aktif. Streptomyces, bakteri berfilamen yang termasuk dalam divisi Actinobacteria, Candidatus arthromitus, bakteri berfilamen segmen yang ditemukan di usus tikus dan organisme lain. Candidatus saphezella, bakteri berfilamen segmen yang ditemukan di usus tikus dan organisme lain. Faktor yang mempengaruhi filamentous adalah kualitas perairan seperti gelombang bahan organik dan nitrogen. Rhizoid. Rhizoid adalah struktur mirip akar pada lumut jamur dan alga yang berfungsi untuk menempelkan organisme pada substrat dan menyerap air serta nutrisi. Contoh, lumut menempel pada batu atau tanah, jamur menyerap nutrisi dari substrat, alga menempel pada permukaan air. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rhizoid, kelembapan diperlukan untuk penyerapan air, kualitas substrat, jenis substrat memengaruhi pertumbuhan, nutrisi, ketersediaan nutrisi penting untuk perkembangan, suhu yang tepat mendukung pertumbuhan, cahaya. Beberapa organisme membutuhkan cahaya tertentu. Rhizoid. Bakteri yang dibesarkan rhizoid bakteria umumnya merujuk pada proses pertumbuhan atau pengembangbiakan bakteri di laboratorium. Di bawah ini adalah contoh bakteri yang dapat dibesarkan di laboratorium beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Escherichia coli digunakan dalam penelitian. Streptococcus pneumonia, penyebab pneumonia. Bacillus subtilis dikenal karena kemampuannya membentuk spora. Staphylococcus aureus, penyebab infeksi kulit. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, suhu. Setiap bakteri memiliki suhu optimal, misalnya 37 derajat Celcius untuk bakteri patogen. pH, bakteri tumbuh
baik pada pH netral sekitar 7. Nutrisi bakteri membutuhkan karbon, nitrogen, dan unsur lainnya. Kelembapan bakteri memerlukan air untuk metabolisme. Oksigen. Beberapa bakteri membutuhkan oksigen, ada juga yang tidak. Tekanan osmotik. Media dengan tekanan osmotik sesuai mendukung pertumbuhan. Konveks. Bakteri konveks adalah bakteri yang tumbuh cembung di atas permukaan agar. Bakteri dapat diidentifikasi berdasarkan morfologinya, yaitu bentuk, warna, tepi, dan elevasi koloni. Elevasi adalah derajat pertumbuhan bakteri di atas permukaan agar. Morfologi sel mikroba dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Bentuk bakteri yang utama ada 3, yaitu bola, batang, dan spiral. Bakteri berbentuk bola disebut kokus, bakteri berbentuk batang disebut bacillus, dan bakteri berbentuk spiral disebut spirillum. Flat adalah bakteri yang memiliki bentuk datar atau flat. Bakteri flat dapat diamati secara makroskopis melalui karakteristik permukaan tepi dan bentuk selnya. Karakteristik bakteri flat: permukaan koloni bakteri flat dapat berupa muksoid dan smooth. Tepi koloni bakteri flat dapat berupa reguler dan irregular. Bentuk sel bakteri flat dapat berupa basil. Selain flat, bakteri juga dapat memiliki timbul elevasi lain seperti raised, convex, dan unbounded, dengan bagian tengah lebih menonjol. Untuk mengidentifikasi bakteri, Anda dapat melakukan isolasi bakteri. Isolasi bakteri adalah proses mengambil bakteri dari lingkungan asalnya dan menumbuhkannya di medium buatan. Unbounded. Unbounded adalah karakteristik morfologi bakteri yang berbentuk cembung dan bagian tengahnya lebih menonjol. Bentuk koloni bakteri seperti funtiform, melingkar, tidak teratur, berfilamen, atau rhizoid. Elevasi koloni bakteri seperti datar atau timbul. Permukaan koloni bakteri seperti kasar atau halus mengkilap. Tepi koloni bakteri seperti berlekuk, bercabang, atau licin. Warna koloni bakteri seperti putih, putih bening, putih krem kekuningan, krem bening, kuning, dan ungu. Ukuran bakteri seperti small, moderate, dan large. Bentuk dasar sel bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu sel bakteri berbentuk bola, batang, dan spiral. Crateriform. Tidak ada informasi mengenai bakteri crateriform, tetapi berikut adalah beberapa bentuk bakteri. Bakteri coccus atau coccus, bakteri yang berbentuk bulat bundar atau oval. Bakteri monococcus, bakteri yang berbentuk bola tunggal. Bakteri spiral, bakteri yang berbentuk spiral seperti treponema, leptospira, dan borrelia. Bakteri berfilamen, bakteri yang tumbuh dalam bentuk bulat yang membelah diri melalui pembelahan biner. Bentuk koloni bakteri bisa beragam seperti tidak beraturan, berfilamen, dan bundar. Tepi koloni juga bisa berlekuk, bercabang, atau encirrhate. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler tanpa inti sel yang dapat bermanfaat atau merugikan. Mereka dibagi berdasarkan bentuk basil, kokus, spirillum, kebutuhan oksigen aerob, anaerob, dan sifat dinding sel, gram positif, gram negatif. Peran berguna fermentasi, bioteknologi, dekomposer, merugikan penyebab penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis, faktor pertumbuhan, suhu, pH, nutrisi, kelembapan, dan oksigen. Contoh: E. coli, Streptococcus pneumonia, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. Undulate. Undulate pada bakteri merujuk pada bentuk atau pola pertumbuhan koloni bakteri yang memiliki tapi bergelombang atau tidak rata menyerupai gelombang atau undulasi. Ciri-ciri koloni undulate: tepi bergelombang. Tepi koloni bakteri terlihat bergelombang atau terlekuk, bukan halus.
Permukaan koloni bisa kasar atau halus tergantung jenis bakteri, ukuran dan bentuk koloni. Koloni dengan bentuk undulate bisa berukuran kecil hingga besar, tergantung pada jenis dan kondisi pertumbuhannya. Filiform pada bakteri merujuk pada jenis koloni dengan bentuk yang panjang, ramping, dan menyerupai benang. Koloni ini biasanya memiliki tepi yang tajam dan rata, serta permukaan yang halus. Ciri-ciri koloni filiform: bentuk koloni panjang dan ramping, tepi koloni tajam dan rata, permukaan koloni halus. Koloni filiform sering ditemukan pada bakteri yang tumbuh di media agar dan dapat membantu dalam identifikasi spesies bakteri di laboratorium. Correlate pada bakteri menggambarkan koloni dengan tepi yang melengkung atau menggulung, seringkali membentuk pola melingkar atau spiral di sepanjang tepinya. Ciri-ciri koloni correlate: tepi koloni melengkung atau menggulung, permukaan koloni bisa halus atau sedikit bergelombang. Koloni biasanya berbentuk bulat dengan pola melingkar di pinggirannya. Koloni dengan ciri ini membantu dalam identifikasi bakteri tertentu yang memiliki pola pertumbuhan seperti ini di media. Lobate pada bakteri menggambarkan koloni dengan tepi yang bergerigi atau terbelah menyerupai bentuk lobus atau jari-jari yang menyebar keluar. Ciri-ciri koloni lobate: tepi koloni terbelah atau berbentuk lobus. Koloni memiliki bentuk yang tidak dapat teratur, dengan tonjolan atau celah di sepanjang tepi. Permukaan koloni bisa halus atau sedikit kasar. Koloni lobate dapat ditemukan pada beberapa spesies bakteri dan pola ini membantu dalam identifikasi jenis bakteri di laboratorium. Kesimpulan: morfologi koloni adalah salah satu cara pertama yang digunakan dalam laboratorium untuk mengidentifikasi dan membedakan berbagai spesies bakteri. Karakteristik seperti bentuk, tepi, ukuran, dan warna koloni memberikan petunjuk awal yang penting untuk analisis lebih lanjut seperti pengujian biokimia atau mikroskop. Thank you.